Nah, kita harus tahu kapan stres itu harus bawa ke psikiater. Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar nggak ada makna hidup gitu, tetapi untuk apa saya hidup? Karena nggak tahu untuk apa saya hidup, mendingan gitu. Pastor udah langsung kayak, oh kamu dosa nih, melakukan dosa, banyak aktif. Dia aman lah untuk cerita. Tidak dijudge, tidak dicap kamu salah, kamu berdosa, kamu kepala batu, kamu nggak beriman, jangan. Oke, jadi begitu penting kita memiliki pola pikir yang baik ya untuk bisa menentukan itu stresnya di bagian kapan ya, dan apakah itu akan membawa hasilnya seperti apa. Kita setiap jemaat harus bisa, Orang percaya, setiap orang percaya harus bisa mengelola ya stresnya seperti apa. Kita harus punya pola pikir lah yang benar ya. Nah, setelah itu Bang, Mbak Denny, kita harus tahu kapan stres itu bisa dikatakan harus bawa ke psikiater, ya kan? Karena orang-orang yang itu yang berkepentingan untuk bisa membantu kita dalam keluar dari stres itu, betul kan? Nah, boleh Bang Bara atau Pak Denny? Ya, mungkin saya Pak Denny. Karena kalau saya masih coba ambil framework-nya yang dibangun sama Pak Denny tadi. Kalau stres itu kan menurut saya tahu. Kalau sudah pertanyaannya adalah kapan kita perlu mengelola stres ini, dalam konteks ini perlu yang diseriusin atau enggak, kira begitu kan? Menurut saya stres itu kan kayak tahap awal. Karena itu kan pernah tuh ilmiah kita gitu, kita semua definisi kita bahas di sebelumnya gitu ya. Karena menurut saya stres ini kan levelnya bisa naik jadi depresi gitu. Nah depresi itu kan lain dari kita lagi tuh. Nah ketika ini saya bukan ahli psikologi dan semua, cuma kayak membaca dari literasi yang saya temukan itulah. Jadi kalau ada stres, depresi, gila dan seterusnya kira gitu ya. Jadi kalau kita memang fokus di stres, menurut saya kan kita sepakat ya dalam penjelasan yang tadi, stres ini menjadi baik atau tidaknya ditentukan di mana kita mengelolanya. Dengan catatan yang lebih cepat kita mengatasi atau lebih cepat juga itu teratasi kan gitu kan. Nah kalau kita udah tahu kita lagi stres, menurut saya ya kategori pertama ada stres yang bisa diselesaikan sendiri, gitu kan. Yang kedua ada stres yang memang perlu orang lain. Yang ketiga perlu orang lain dan itu memang ahli khusus di bidang ilmu kesetresan gitu kan. Nah saya lihatnya begini. Berarti stres itu dalam mengelola stres itu butuh skill, bisa dipelajari. Nah kalau sebagai orang percaya, menurut saya memang untuk karena stres ini itu ngomongin gimana kita mengelola stres, berarti kita perlu amunisi pemahaman, paradigma, pola pikir yang benar mengenai stres gitu kan. Artinya kalau kita baca Ibrani dan dari tokoh-tokoh tadi yang disebutkan oleh Pak Denny, saya lihatnya begini. Kalau saya tahu tujuan akhir dari stres ini apa, atau kenapa stres ini aku harus alami, aku tahu alasannya. Menurut saya siap untuk melakukan stres. Jadi dia tahu persis akhirnya tujuannya apa, akhirnya dia bisa stay di sana. Yesus pun akhirnya dia tahu tujuan besarnya dia. Kenapa datang ke dunia itu kira-kira yang ketika proses di Taman Getsemani dia tahu tujuan besarnya. Jadi stres ini hanya bagian dari mencapai tujuan. Nah, saya hanya bisa bantu gini. Kalau saya stres dan saya nggak tahu kenapa saya jadi stres, itu menurut saya yang paling celaka. Tapi kalau saya tahu stres ini bagian dari tujuan tadi, kan? Stres positif ini kira-kira kan, jadi saya lebih enjoy gitu. Kan dimulai pola pikir gitu ya. Dari yang pertama. Yang kedua, kalau memang akhirnya stres ini udah cenderung negatif, itu lebih kepada oke, kayaknya kamu perlu teman deh, ngobrol. Terus kamu udah nggak sanggup curhat ini, karena menurut saya skill mendengar orang curhat itu perlu kemampuan mendengar yang baik loh. Agak melebar jauh dikit ya. Kebiasaan saya kalau ada orang yang cerita mengenai stresnya dia,
Nggak tahu kenapa saya jadi ada nasib gitu, jadi pengen ngasih tahu saya juga ngalamin yang sama gitu. Jadi menurut saya kalau ngadepin aku lagi ngadepin orang lagi suka mengenai stresnya, untuk mendengar aja terus gitu. Itu yang balik lagi. Jadi kalau yang ngomong stres itu sudah negatif, yang namanya itu distress tadi, itu menurut saya udah lebih ketahuan. Kalau saya sebagai pemimpin gereja atau pemimpin rohani di lingkungan kita, atau teman-teman Pak Dedi, menurut saya kita yang tahu kalau ini sudah distress, baru kita bilang kamu perlu cerita. Kalau memang itu sudah level stresnya itu maaf udah pada depresi, menurut saya itu sudah talking tepat dan Pak Ali dengan catatan untuk dia harus ke psikiater aja, kita harus lawan yang sampaikan. Stres itu dibilang atau depresi dibilang jiwa orang gila. Belum lagi pamali, saya rasa tantang sekali orang Kristen ke psikiater karena dirasa kurang beriman. Itu really ada. Tapi kalau ditanya pertanyaan ini tadi, menurut saya kalau stres itu udah stres. Itu waktu tepat kita memang kasih waktu untuk dia selesai sendiri. Kalau enggak ya perlu orang kedua ngobrol. Kalau nggak memang perlu orang lain yang ahli yang menangani stres itu sih. Tapi berarti kalau tadi kan dibilang kalau sudah mengarah ke depresi kan, berarti kalau dibilang mengarah ke depresi itu seperti apa gitu? Tingkatannya seperti apa? Supaya kita kayak tahu, oh berarti kita harus memang benar-benar cari orang, minta ke pertolongan ke gereja untuk bawa kita kan. Jadi kita harus tahu kita tuh udah di bagian mana. Nah, depresi ini dibilang ke depresi itu gimana tuh? Mungkin depresi bisa itu jadi variabel lain ya. Kita nggak bisa jelasin selebih mungkin di topik kali ini. Atau mungkin bisa aku jelaskan dari sudut pandang pernah mengalami Jadi pada saat di titik tertentu saya belum tahu kalau ini depresi gitu. Saya belum tahu bahwa keadaan yang saya alami ini dinamakan sebagai depresi. Tetapi kalau bisa dibedah satu persatu secara kondisinya di dalam kepala saya, ya saya melihat untuk apa saya hidup gitu. Ini bukan hanya sekedar nggak ada makna hidup gitu, tetapi untuk apa saya hidup. Karena nggak tahu untuk apa saya hidup, mendingan saya hidup gitu. Dan akhirnya di dalam kepala saya, ya saya pengen udah nggak perlu lagi saya hidup gitu. Sampai pada satu titik akhirnya saya melihat ini saya udah nggak produktif dan kepala saya isinya seperti ini semua, dan saya memutuskan untuk saya perlu bertemu dengan konselor gitu. Dan memang pada saat ketemu konselor yang saya tanyakan adalah saya sebenarnya takut gitu untuk ketemu konselor di dalam konseling itu. Kenapa saya takut? Karena saya melihat saya ini ngajarin firman gitu. Seorang yang ngajarin firman bisa ngalamin fase hidup seperti ini. Terus konselornya bilang, "Ya kan," dia bilang, "kamu juga manusia." Udah begitu dibilang kamu juga manusia, iya ya. Jadi dari situ ya saya bisa mengalami keterbukaan untuk ya saya perlu menjalani fase ini, menerima fase ini. Satu hal yang saya tambahkan, jadi untuk kita tahu ya kapan harus jadwal kemana, kita mungkin di dalam podcast ini hanya bisa memberikan kayak dorongan awal ya. Karena sebelum ke dorongan awal, saya mau kasih pesan juga kepada pendengar jika ada yang coba-coba melakukan self diagnose gitu ya. Seringkali self diagnose itu menurut saya jangan dilakukan lah. Kalau merasa oh saya begini, lalu saya cek ke Google atau ChatGPT segala macam. Jadi pemikiran pola pikir baru buat kita ya. Dan juga kadang-kadang itu belum tentu sesuai. Jadi itulah seharusnya self diagnose itu menurut saya mungkin boleh untuk pada akhirnya kita sadar kita harus ada pertolongan. Jangan karena sudah self diagnose, kalau teknologi sudah ada, internet sudah itu segala macam, kita ambil tindakan segala macam dan tidak cari pertolongan, jangan gitu. Justru ketika saya rasa self diagnose itu bisa sebagai langkah awal untuk akhirnya kita tahu saya harus ada pertolongan. Gitu. Karena terus terang di zaman sekarang ini banyak orang yang coba-coba melakukan self diagnosis itu yang menurut saya berbahaya. Nah, tapi berikutnya juga kalau kita lihat perjalanan daripada stres ini ya, katakan dari distress sampai akhirnya untuk kita mencari tahu ya ini stres ini seperti apa. Mungkin cara paling mudah adalah sebagai ini awalan diagnosis ya.
kalau udah mengganggu kepada fisik kita, Hmm. mengganggu pada pikiran udah mulai aneh-aneh, saya rasa itu udah tanda. Setidaknya pertama-tama kalau orang Kristen menurut saya cari dulu kepada orang-orang di lingkungan rohani. Kalau di komsel bisa cerita sama teman, atau pada akhirnya cerita sama pendeta, pastor dan sebagainya. Setelah itu dilakukan ternyata masih belum beres juga, baik orang itu maupun pendeta, pastor harus mengakui juga bahwa memang ada hal-hal yang tidak di cover di dalam ilmu teologi gitu, dan itu nggak apa-apa. Penting juga ya pastor itu mengetahui bahwa ini memang harus bawa psikiater. Iya. Karena kebanyakan balik lagi nih tadi, pastor udah langsung kayak, oh kamu dosa nih, melakukan dosa, banyak kita kan banyak juga nih kayak gitu. Bahkan mungkin jadi pengusiran ya. Iya, Nah, disitulah literasinya yang menurut saya harus diperbaiki sampai pada akhirnya orang Kristen baik secara individual maupun pada akhirnya di dalam gereja, bahkan pemimpin atau pendeta atau pastor tahu bahwa ada segmen-segmen di dalam masalah ini yang perlu ditangani oleh ahli dalam disiplin ilmu yang lain. Yang memang tidak dibahas memang di dalam katakanlah ilmu teologi ya, gitu. Jadi namanya emosi itu kan sebetulnya kan banyak faktor pembentuknya. Kita harus tahu, setahu saya yang mempengaruhi emosi atau mental itu kan sebenarnya macam-macam. Baik itu secara biologis, kan faktor fisik kan berpengaruh juga terhadap mental atau kita punya emosi atau kejiwaan. Faktor keluarga kan gitu. Berkali di sosial, cultural segala macam, bahkan spiritual itu berpengaruh. Kalau kita cuma melihat permasalahannya pada akhirnya adalah stres hanya spiritual, jadinya dijudge gitu. Kamu dosa, kamu salah, kamu kurang berdoa, kamu beriman. Padahal pembentuknya itu macam-macam. Nah, ada area-area yang memang itu tidak tercover gitu. Dan menurut saya adalah oke, nggak harus pada akhirnya kita ketika seorang pastor menyarankan ini untuk datang ke psikolog, datang ke psikiater, artinya kita merasa pelayanan itu gagal, enggak, memang bukan cukup aja. Ini yang mungkin sekali lagi stigmanya masih belum nyampe ke sana bagi sebagian kalangan Kristen lah. Yang menurut saya sekali lagi itu tadi namanya stakeholder, pada akhirnya semua harus aware, baik pribadi, keluarga, komsel, pastor dan sebagainya harus aware terhadap hal ini untuk pada akhirnya bisa kayaknya harus masuk deh ke psikolog, harus masuk deh pakai obat ke psikiater. Nah, itu harus udah siap gitu kalau menurut saya gitu ya. Ya begitu pentingnya ya kita kayak kalau kita lagi ngalamin sesuatu ya stres, bisa dikatakan stres tadi, kita harus punya kita harus ngobrol sama teman kita kalau memang benar-benar itu udah nggak bisa di handle ya bahwa tadi. Ya, satu lagi saya menambahkan, memang pada akhirnya kita orang percaya juga perlu menyediakan ruang aman yang tadi Pak. Ya. Artinya ketika cerita, ya supaya ketika orang datang cerita, mungkin kita nggak bisa kasih solusi. Benar. Dan percaya minimal dia aman lah untuk cerita. Tidak dijudge, tidak dicap kamu salah, kamu berdosa, kamu kepala batu, kamu nggak beriman, jangan. Ketika cerita menurut saya itu sudah adalah terobosan baik ketika dia merasa aman, walaupun tidak ada solusi dalam artian sana mungkin belum ada solusi. Tapi yang berikutnya kan kita pelan-pelan, siapa tahu solusinya itu masih ada di dalam kerangka pastoral counseling. Tapi kita juga harus terbuka bahwa ternyata solusinya ada dalam kerangka psikologi klinik dan sebagainya. Nah itu yang menurut saya sekali lagi secara komunitas gereja ruang aman itu harus ada gitu. Jangan langsung dicap kamu nggak rohani dan sebagainya. Berarti memang pada akhirnya ya menurut saya kalau kita mau cari rumusan solusinya, yang perlu dihajar pertama kali itu kan atau mindset. Yang asal tadi itu, iya. Karena ketika itu belum clear, agak sulit kita mengubah perilaku sebelum kita merubah dalam konteks yang merubah mindsetnya. Atau agak sulit perilaku itu bisa berubah ketika mindsetnya masih maksudnya apa? Maksud saya yang lain dan sebagai kita belajar ya semisal kayak kalau mindsetnya dia result oriented, terus kita berharap di sana orang punya ruang aman untuk berproses, kan nggak masuk kan? Kalau itu kita bilang pola pikir. Dan sebaliknya juga ini, kalau kita memang mindsetnya dibangun adalah ini cepat bertumbuh, tambah harus aware terhadap hasil, agak sulit perilaku yang muncul di sana. Ini orang bisa memikirkan hasil juga, tidak sedang melihat, oh di sini bebas kok, gitu kira-kira. Nah itu kan menurut saya
pada akhirnya mengubah mindset ini menjadi rasanya tahap awal untuk kita bombardir dengan pola pikir yang memang yang benar gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan pola perilaku yang benar juga. Profesi kalau kita ngomong sukses sesederhana, bisa nggak saya sebagai pemimpin gereja gitu ya, saya bilang saya mengakui kalau Kak Deni curhat sama saya atau Kak Syarah atau Kak Deni, siap nggak saya bilang, wah sorry Kak Deni, ya bukan saya nggak mau dengar sih, tapi rasanya saya memang bukan kapasitas saya untuk membicarakan solusinya. Rasanya untuk ngomong itu kan itu perlu dibangun pola pikir gitu. Jangan pula saya pun merasa sebenarnya nggak menjadi jawaban, kan pusing. Atau saya lebih menyarankan ke dokter daripada ayo perbaiki hubungan dengan Tuhan. Itu sih pola pikir yang menurut saya gitu. Jadi terlalu kompleks gitu pada akhirnya. Tapi setidaknya dengan kita membangun narasi-narasi yang tepat, yang benar, itu menurut saya ya berharapnya kan menjadi berdampak dengan orang-orang yang punya pemahaman baru, setidaknya di lingkungan gereja kita gitu ya, kalau dalam pelayanan atau dalam gereja. Ya sedikit-sedikitnya mereka juga tahu gitu kalau stres itu normal. Kalau ya stres normal, dan orang yang beriman juga harus jujur. Kira-kira gitu kan, supaya ya orang itu memang perlu hasil, tapi tahu proses juga. Jadi kayak yang gitu kan perlu dibangun secara bertahap. Jadi pola pikir itu kan sangat kita perlu seriusin. Bicara soal akar, saya mau menambahkan akar yang tadi. Memang betul pada akhirnya kan untuk sesuatu bisa diselesaikan kan harus dari akar. Menggunakan ilustrasi itu, saya rasa kita harus aware juga yang sudah terbentuk di dalam masyarakat, di dalam diri orang individual, orang kadang orang Kristen ataupun manusia pada umumnya, itu bukan cuma akar, itu udah jadi pohon saya rasa. Karena kan udah menanam kan, ya bahkan berbuah. Nah, mungkin ilustrasi gini, kalau udah jadi pohon besar, ada saat dimana mungkin kita bisa seperti Bung Dosen, satu pohon langsung tumbang, misalnya sampai ke akar-akarnya. Itu yang saya sebut sebagai kuasa Roh Kudus lah ya, yang mengubah orang secara transformasional betul-betul berubah dari itu kuasa daripada Tuhan sendiri. Tetapi kalau kita bicara soal peranan manusia, tampaknya dalam jadi ada learn, ada unlearn. Yang hari ini kan pendengar YouTube ini kan belajar, tapi ketika belajar harus tahu ada yang kita perlu unlearn juga. Ada yang kita belajar, ada yang kita unlearn. Yang unlearn itu artinya kita bongkar. Nah, pembongkaran itu jangan-jangan prosesnya terjadi adalah kalau kita lakukan mungkin tidak bisa langsung. Jadi kayak kita harus pelan-pelan dulu si dahan-dahannya kita itu pohonnya kita tebak, akhirnya kita bisa cabut gitu. Bisa juga ternyata begitu gitu. Jadi poinnya sebetulnya gini, kalau hari ini para pendengar para penonton YouTube ya, para bonters ini bahwa saya udah tahu, tapi ternyata setelah berjalan berapa bulan kok lama, itu wajar gitu. Karena ada proses juga untuk unlearn. Setelah unlearn itu butuh proses. Jadi mencabut akar itu juga, mungkin ada orang yang langsung gak berapa lama langsung dia bisa mengalami transformasi. Tapi tidak berarti ketika kok saya lama saya ada masalah lagi ya, atau balik lagi yang tadi. Kita sadar juga ya, proses setiap orang berbeda-beda. Tapi yang pasti ketika kita learn ada juga kan kita unlearn, kita lepaskan gitu. Pemahaman paradigma yang udah lama tersimpan, terpupuk, bahkan mengakar dan sampai jadi pohon, itu harus dicabut. Memang ada satu itu adalah sebuah proses. Wow, daging banget ini. Kita kalau bisa dibilang ini kita all you can eat. All you can eat. Iya, all you can eat. Ya, materi jasmani dan rohani ya. Iya. Jadi menarik banget. Thank you Pak Den, Pak Bara yang sudah memberikan daging hari ini, membuat kita bergizi banget ya. Jadi kalau bisa, mungkin saya pengen Pak Bara maupun Pak Den memberikan closing statement gitu. Tapi mungkin sebelum memberikan closing statement, kami sendiri mendapat Kalau aku lebih kayak menyimpulkan ya, buat kalau misalnya mungkin aku lagi stres, aku harus memastikan bahwa pola pikirku tuh udah benar gitu. Melihat bahwa mungkin lingkungan kita memang mereka menilai itu bahwa dampaknya ke dosa.
Tapi kita harus punya pola pikir yang benar sehingga kita bisa menerima juga lingkungan yang menganggap kita, oh, kamu harus berbanyak berdoa, kamu harus banyak baca Alkitab gitu. Jadi dari aku mendapatkan itu ya, jadi kita harus bisa mengenal pola pikir kita dan pola pikir dari setiap jemaat atau dari setiap orang Kristen lainnya yang langsung menjudge aku gitu ya. Jadi gitu. Mantap banget nih Kak Meme. Jadi kalau dari tadi gimana nih? diskusi ada tuh satu kata, mungkin tadi cuma lewat doang ya. Ada satu kata yaitu yang namanya hikmat. Iya. Orang percaya ya, saya yakin sesuai dengan penjelasan dari Pak Bara maupun Pak Denny, orang percaya kan dimampukan oleh Roh Kudus dan di saat yang bersamaan kita akan terus berjalan bersama Tuhan kan, dimana kita juga diperlengkapi dengan yang namanya hikmat gitu. Jadi ketika kita ngalamin yang namanya fase-fase kehidupan yang tidak baik-baik saja atau bahkan ujian-ujian yang ada, ya kita datang sama Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan gitu. Dan di saat yang bersamaan ya tidak salah, tidak dosa ketika kita mengakui saya butuh Tuhan gitu. Karena kalau kita tanpa Tuhan kita apa sih gitu. Jadi thank you so much Pak Den, Pak Bara, gimana mau closing statementnya kira-kira apa nih? Mau mulai Pak Bara, Pak Bara, Pak Den? Pada akhirnya kalau beranjak dari stres yang kita bahas dari awal tadi, stres itu wajar, stres itu jadi bisa baik. Dan menurut saya stres itu bisa jadi baik atau tidak baik ditentukan bagaimana cara kita mengelola stres itu sendiri. Dan sebagai orang percaya tentunya mengelola stres itu dibutuhkan sedekat apa kita dengan Tuhan, sesuai dengan firman atau hikmat yang dikasihkan tadi sih. Jadi besar sih. Jadi gak usah malu stres, nggak usah malu kalau memang harus gagal. Saya rasa itu hal yang bisa saya sebenarnya sih. Thank you Pak Oke, Bara. thank you Bang Bara. Dari saya terakhir, petir bukan sembarang petir. Oh, mau menjelaskan tentang kata-kata ya, serabut. Petir menyambar bagaikan saling kejar mengejar. Siap. Aduh. Terima kasih buat para bonters yang sudah secara online hadir. Siap. Mari kita di dalam Tuhan terus semangat belajar. Itu closing statement. Tapi nanti belajarnya di mana nih? Oh, nanti belajarnya teman-teman bisa perdalam ya dengan Iya. mungkin kelas-kelas yang akan diajar oleh Pak Bara sama Pak Denny. Karena kan pasti bonus-bonus pengen banyak tahu lagi ya, ini apa ada kelasnya ya. Dan nanti juga akan ada narsum-narsum lainnya ya yang akan memperlengkapi pemahaman-pemahaman. Jadi thank you teman-teman, Thank you, sampai ketemu di Thank next you. video. Sampai jumpa di episode berikut. Oke. Lebih lama Yes.